Ini mesti disentuh juga nih. Saya akan sedikit cerita di dunia properti ya. Waktu itu baru selesai honorer ya di Mahkamah Konstitusi. Aneh mengundurkan diri. Singkat cerita 2 tahun di sana ada yang nawarin tuh, bro lo mau nggak di properti? Waduh, gua nggak ngerti nih properti kayak gimana cara kerjanya. Udah lo gampang, lo sebar-sebar brosur, lo temenin, lo tawarin, jalanlah kita lah. Waktu itu gua ngegarap di daerah Cilengsi. Proyek pertama berarti ya? Pertama, jual rumah di 2 klaster. Ada konsumen ya atau pembeli ya. Waktu itu gua masih awam tuh, masih nol, nggak paham tuh. Ini brosur mesti diapain nih? Waktu itu 2009. Modal PD. PD. Cepet sih kita nganterin dia ke unit. 2 atau 4 hari yang akan datang, dia telepon. Ini Bu Tri nih, Pak bisa ketemuan. Ketemuan kita, nggak taunya dia kasih booking fee. Itulah rezeki Allah sudah atur. Dibeli harga tertinggi. Ente mudah banget jual rumah. Langsung pasti ada di balik layar itu. Nah ini Om, kita ceritakan lagi Om. Waktu masuk di developer emang nggak ada skill kita. Iya. Akhirnya kayak ada yang menggerakkan gitu loh. Setelah booking fee esok harinya, rapat tuh. Rapat semua yang ada di kantor pemasaran. Nama gue disebut di situ, orang baru. Nama Teguh, penjualan tertinggi. Setelah gue kaji. Dengan sendirinya orang bertubi-tubi itu sebulan depan beli lagi. Ini itu keberuntungan atau ada usaha, ada upaya atau gimana? Kalau kita kembali lagi nih flashback ya, Ya. semua itu udah Allah atur. Allah. Ya kan? Masya Allah. Maka minum dulu, minum mas. Masya Allah. Ini. Emang waktu itu kita pernah ngejual unit di area makam. Kalau ada unit-unit di dalam developer, di situ ada makam. Bukan kita percaya terhadap makam yang bisa membuat kita hoki. Ada juga yang kita bikin suatu penjualan stuck tidak bisa terjual. Kalau ada pembeli dikasih tahu sama orang kantor marketing, itu 12 kuburan. Siapa yang mau beli nggak bakalan. Gimana kalau jual developer ada kuburan? Apakah bisa menguntungkan atau merugikan? Ya. Ini fogging nih, fogging. Harus berasap ini mas. Mungkin nanti gimana. Horor lah ceritanya. Udah pasti itu. Nah sebaliknya, apakah bisa menguntungkan bagi developer adanya makam? Tidak menguntungkan. Lebih serem mana? Cicilan rumah 20 tahun atau rumah dekat kuburan? Oke. Yang mengerikan yang rumah KPR. Kenapa Anda bilang? Kalau kita telat aja di dalam waktu pembayaran itu, motor aja didatengin. Coba lagi ngegas nih, nangis tuh anak jalan kaki sama bini. Kalau rumah apa nggak serem? Iya kan? Pak belum bayar nih Pak. Pindahan besok. Ini udah pilok. Rumah dalam pengawasan KPR Bang. Publikasinya kan terlalu menyolok. Iya benar. Sama tetangga-tetangga. Nah, makanya kalau beli rumah kita lebih telaah lebih jauh. Ya. Baik-baiklah cara kita bergaul, mana yang kira-kira menunjang, mana yang tidak menunjang. Kalau bahasa kerennya, the future. The future. Bos saya ini kebetulan di bawah, tapi kayaknya udah cukup. Nih kalau kita ngeliat garasinya, Mercedes-Benz. Dia punya dari tahun jebot sampai tahun sekarang. Jadi cerita ini tidak seenak dengan apa yang kita diceritakan. Bos juga akhirnya melintir. Tinggi-tingginya dia punya kerajaan, runtuh juga. Sekarang mau turun. Tidak seenak apa yang kita dengarkan orang punya properti. Makanya kalau ditanya, lo siapa? Lo nggak usah tahu gua. Cuma sekarang udah gila. Susah dapat duit, dulunya banyak duit, dulunya makan pizza, sekarang makan tempe, bahkan tidak makan tempe. Kalau yang nggak kuat-kuat orang itu, masuklah ke dunia astral. Dunia astral, hitungan seminggu, kasih waktu lah, 2 minggu, sudah bisa menyeimbangkan orang punya kapasitas modal. Ente penasaran, tidak punya rasa moral, tidak punya rasa agama, tidak punya Allah, ente gelap mata, bukannya aneh mau ngajak, itu bisa terjadi.